Shalom saudara-saudara dimanapun berada. Pada saat ini kita tiba kepada pelajaran sekolah Sabat yang baru di Triwulan 3 dengan judul besar adalah Keluaran. Dan kita akan belajar pelajaran yang pertama dari Triwulan yang ketiga ini dengan judul Penindasan Latar Belakang dan Kelahiran Musa. Penulis pelajaran sekolah Sabat ini menyampaikan kepada kita bagaimana kitab Keluaran ini di mana Allah berusaha supaya Allah dan umatnya bangsa Israel memiliki hubungan yang baik. Kerinduan Allah supaya umatnya memiliki hubungan yang baik dengan Dia sebagai Allah pencipta, pemelihara, bahkan penebus umat manusia. Dan melalui pelajaran sekolah Sabat di Triwulan ini kita akan mendapati kitab Keluaran menawarkan, menyampaikan keselamatan kepada umat manusia. Bila mana kita membaca ayat hafalan yang tertulis di dalam kitab Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Demikian bunyinya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang lalu mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Nah, di pendahuluan ini disampaikan, di ayat hafalan disampaikan bahwa situasi kondisi umat di kitab perjanjian lama, khususnya di kitab Keluaran ini, bahwa mereka sedang berada di titik terendah status manusia. Sebagai apa? Sebagai budak, diperbudak yang sangat hina. Dan mereka mengetahui, merasakan bahwa mereka sebagai umat Allah sangat tersiksa. Tidak ada kebebasan, apalagi kebebasan menyembah Allah Tuhan mereka. Nah, di sini kita lihat dalam ayat hafalan ini disampaikan bahwa Tuhan mendengar keluhan mereka. Mereka berteriak. Teriakan mereka apa? Adalah minta tolong kepada Tuhan. Dan kata kunci yang perlu kita lihat di sini adalah Allah mendengar mereka. Nah, sebagaimana Allah mendengar bangsa Israel yang berteriak dalam perbudakan, di mana mereka dijadikan sebagai budak, Allah mendengar mereka. Dan kita pun sebagai umat Allah, dalam teriakan kita, dalam doa kita, Allah juga mendengar kita. Nah, kita akan lihat bagaimana pelajaran sekolah Sabat ini, di pelajaran pertama ini, di awal kitab Keluaran ini disampaikan kepada kita. Umat Allah di Mesir. Bagaimana latar belakang sejarah. Bagaimana para bidan Ibrani. Bagaimana Musa dilahirkan. Dan bagaimana perubahan rencana terjadi dalam perjalanan umat Allah. Nah, kita lihat saudara-saudara bahwa kitab Keluaran dimulai dengan mengingat bahwa Tuhan memberkati umatnya. Tentu sangat menarik. Bagaimana sekelompok besar umat yang sedang diperbudak oleh Mesir. Tetapi mereka menjadi pengingat akan berkat Tuhan. Ya. Nah, dalam kitab Keluaran ini disampaikan dalam Mazmur, dalam Keluaran ini, diakhiri dengan kehadiran Allah yang penuh kedamaian dan penghiburan. Ada kedamaian, ada penghiburan. Bagaimana Allah menuntun bangsanya, menuntun umatnya. Ya, tidak peduli bagaimana situasi kondisi manusia, tidak peduli seberapa susah umat Allah diperlakukan oleh orang-orang di sekitarnya, seberapa buruk umat Allah, seberapa buruk bangsa Israel di hadapan banyak orang, bagaimana mereka diperlakukan. Tetapi kita harus ingat, melalui pelajaran ini disampaikan bahwa Allah Sang Pencipta itu adalah yang berdaulat. Dialah yang berkuasa dan Dia
tetap menyelamatkan umatnya. Bukan hanya bagi bangsa Israel di zaman dahulu kala, tetapi bagi kita, bagi umat Allah di zaman akhir, Allah tetap berdaulat. Allah tetap penguasa yang mengendalikan segalanya. Dan Allah mendengar umatnya, bangsa Israel di zaman dahulu kala, dan juga mendengar umatnya di zaman ini. Nah, saudara-saudara, ada beberapa tokoh yang perlu juga kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama ini, di hari Senin, latar belakang sejarah bagaimana sesungguhnya di awalnya atau bagi pada raja sebelumnya, bahwa ada seorang raja Mesir yang bersikap ramah kepada orang Ibrani. Karena apa? Karena Yusuf dan semua yang telah dilakukan oleh Yusuf bagi orang Mesir. Tetapi sayangnya setelah raja ini, Firaun ini sudah berlalu, digantikan dengan Firaun-Firaun selanjutnya, tidak mengenal Yusuf, tidak mengenal siapa itu Yusuf. Nah, di sini kita melihat apa kunci keberhasilan Yusuf. Dikatakan saudara-saudara, kalau kita baca dalam Kejadian 37 ayat 26 sampai 28 dan juga Kejadian 39 ayat 2 dan 21, menjadi kunci keberhasilan Yusuf adalah Allah menyertai dia. Tuhan menyertai Yusuf. Nah, kita lihat apa? Walaupun dikatakan dalam pelajaran ini, walaupun bangsanya orang Ibrani ini diperbudak, dikatakan Allah tidak melupakan mereka. Yang menjadi pertanyaan, sama seperti pertanyaan kepada kunci keberhasilan Yusuf, apakah umat ini, umat yang jumlah besar ini, disertai oleh Tuhan? Yusuf disertai oleh Tuhan oleh karena kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, umat ini pun kita akan lihat di pelajaran ini dan di pelajaran selanjutnya bahwa mereka disertai dan tidak dilupakan oleh Tuhan. Apapun, seburuk apapun kondisi keadaan yang terjadi, apapun yang yang terjadi, tapi dalam pelajaran ini, dalam kitab Keluaran ini disampaikan kepada kita, sebagaimana umat Israel, sebagaimana mereka percaya kepada Tuhan, perlindungan Tuhan mereka boleh dapatkan. Kita juga demikian, saudara-saudara. Bila mana kita percaya kepada Tuhan, dalam situasi buruk sekalipun, kita memperoleh kelepasan, memperoleh keselamatan dari Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, cerita belum berhenti. Bangsa Israel atau orang Ibrani semakin banyak jumlahnya. Hampir lebih banyak, bahkan sudah lebih banyak dari orang Mesir asli. Ya, sampai dibuat satu keputusan supaya setiap kelahiran, bila mana yang lahir adalah laki-laki, supaya tidak ditolong, supaya tidak dibiarkan lahir. Yang diizinkan lahir, yang dibiarkan lahir adalah anak-anak perempuan atau anak-anak putri. Tetapi saudara-saudara, ada para bidan Ibrani disampaikan perintah oleh Firaun supaya bila mana ada seorang ibu atau para ibu Ibrani mau melahirkan, bila mana yang akan lahir adalah laki-laki, maka tidak akan ditolong. Tetapi yang ditolong adalah ibu-ibu atau anak putri yang lahir. Ini saudara-saudara satu strategi untuk mengurangi pengaruh kuasa, apalagi mau menguasai orang Mesir itu sendiri. Tetapi saudara-saudara, sehebat apapun Firaun, sehebat apapun pemikiran oleh dunia ini untuk menghentikan umat Allah tidak pernah membiarkan umatnya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Musa lahir.
Musa lahir di tengah perintah bahwa semua bayi laki-laki harus apa? Harus dibunuh, saudara-saudara. Tidak diizinkan lahir, tidak diizinkan bertumbuh semakin besar menjadi dewasa. Karena orang Mesir berpikir mereka akan mempengaruhinya, akan menguasai Mesir. Saudara-saudara, kita boleh melihat dari pelajaran kita ini apa yang terjadi. Sebagai Musa, ya. Apa artinya Musa? Dalam bahasa Ibrani, top artinya baik. Arti baik di sini bukan sekedar menyampaikan sesuatu yang baik dari segi penglihatan kita, rupa di luar. Tetapi sesungguhnya, saudara-saudara, sama seperti Allah menyelesaikan penciptaan, dikatakan sungguh amat baik. Artinya bahwa segala sesuatu baik. Baik bukan hanya rupa, tetapi ada sesuatu yang sempurna yang Tuhan jadikan. Dan itu digambarkan juga melalui kehidupan seorang anak yang bernama Musa. Nah, saudara-saudara, dikatakan bahwa ini adalah salah satu penggenapan firman Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa keselamatan, penyertaan Tuhan diberikan kepada umatnya. Ya, apa yang terjadi dengan Musa? Musa menerima pendidikan yang terbaik di Mesir. Musa dipersiapkan bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi dipersiapkan juga bagi bangsa Mesir itu sendiri. Menjadi apa? Menjadi seorang pemimpin besar bagi orang Mesir. Lalu, saudara-saudara, apa yang terjadi berikutnya? Di pelajaran ini, kalau kita buka pelajaran kita di pelajaran di hari Kamis, perubahan rencana. Apa yang Musa lakukan? Ditanyakan di sini. Apakah dia akan menyerah pada iming-iming Mesir dan kesenangan istana? Nah, kita lihat saudara-saudara, dalam pelajaran ini disampaikan. Kalau kita baca Keluaran 1, Keluaran 2, ya, ayat 1, Keluaran 1 ayat 1 sampai 7 dan ayat 8 sampai 11. Bagaimana penyertaan Tuhan? Bagaimana Tuhan menuntun bangsanya bukan sesuai dengan pemikiran Musa itu sendiri, tetapi Tuhan yang berdaulat yang menuntun bangsa itu melalui Musa. Apa yang terjadi? Ketika Musa marah melihat orang Mesir mencoba mengganggu muridnya, orang Israel, Musa marah, bahkan membunuh dia. Dan ketika Firaun ini mendengar hal itu, ia berusaha membunuh Musa. Dikeluarkan perintah supaya Musa dibunuh. Bagi Musa tidak ada pilihan yang lain. Saudara-saudara, dia harus meninggalkan tanah Mesir dan dia pergi ke tanah Midian. Nah, di sini kita lihat saudara-saudara, ada satu perubahan dari rencana. Ya. 40 tahun pertama Musa berada di Mesir. Ya. Oleh karena peristiwa pembunuhan itu, oleh karena Firaun mengeluarkan perintah untuk membunuh Musa, Musa meninggalkan tanah Mesir dan dia pergi ke tanah Midian. Dikatakan kurang lebih 40 tahun. Dan 40 tahun berikutnya, saudara-saudara, dia kembali bersama dengan umatnya. Nah, dikatakan dalam pelajaran kita, akan tetapi 40 tahun terakhirlah yang mengisi bagian besar dari 5 kitab Musa. Dan 1/4 dari bagian ini, dan kitab-kitab ini menceritakan kisah panggilan awal Israel untuk bersaksi kepada dunia yang penuh dengan penyembahan berhala, yang menyaksikan sifat dan karakter Allah
yang benar. Saudaraku, kita boleh melihat bagaimana cara Tuhan menuntun umatnya, menuntun bangsanya, dengan cara yang luar biasa, yang tidak pernah terpikirkan oleh bangsa itu, bahkan oleh Musa sendiri. Dan tujuan akhir dari Allah bagi bangsanya, bagi orang Ibrani adalah supaya mereka menjadi saksi, supaya mereka menceritakan, menyampaikan siapa Allah mereka. Adalah Allah yang penuh kuasa, adalah Allah yang sangat berdaulat, yang tidak ada tandingannya siapapun di bumi ini, bahkan di alam semesta ini. Dan apa yang diinginkan oleh Tuhan, biarlah umatnya menyingkapkan, membukakan, memantulkan sifat dan karakter Allah kepada semua orang. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelajaran ini disampaikan kepada kita. Umat Allah tidak pernah ditinggalkan oleh Allah sendiri. Umat Allah selalu menggunakan pribadi-pribadi seperti Yusuf, seperti para bidan Ibrani, bahkan Musa sendiri. Bahkan bukan hanya itu, orang-orang di luar orang Ibrani, Tuhan juga bisa gunakan untuk menuntun umatnya kembali kepada Tuhan, mengenal Allah lebih dekat, lebih intim, lebih jelas, sehingga penyembahan umatnya kepada Allah semakin sungguh-sungguh, semakin berani. Dan saudara-saudara, kabar baiknya bagi kita adalah terlepas dari rencana iblis, Allah mengalahkannya. Dan dia menggunakan orang-orang yang setia untuk menggagalkan musuh. Jadi, pelajaran ini mengingatkan kita, tetaplah percaya kepada Tuhan. Apapun kondisi kehidupan kita, hal-hal terburuk yang boleh saja kita hadapi, pelajaran sekolah Sabat di pelajaran yang pertama ini menyampaikan kepada kita, Allah selalu bersama dengan umatnya. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat kita, pelajaran yang pertama dari triwulan yang ketiga ini. Tuhan